Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua, kelas 11 IPS dan 11 MIPA. Sekarang kita masuk di pembelajaran bab pertama tentang pendapatan nasional. Kita bisa mengetahui apa sih pendapatan nasional. Pendapatan nasional menurut Kamus KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendapatan adalah perhitungan banyaknya uang yang akan diterima, sedangkan nasional adalah yang meliputi suatu bangsa atau negara. Secara harfiah, secara umum, pendapatan nasional berarti pendapatan masyarakat pada suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam kurun waktu tertentu, biasanya selama 1 tahun, dimulai dari 1 Januari sampai akhir Desember, biasanya pendapatan nasional. Kemudian kita melihat apa saja manfaat pendapatan nasional. Di sini ada manfaatnya, yaitu mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara, apakah dia istilahnya pendapatan negara. Jadi bisa kita tahu ini negara ini termasuk golongan negara miskin, kaya ataupun maju, kita bisa lihat dari situ. Kemudian mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Jadi bisa kita lihat perekonomian kita dari industrinya bagaimana, ekspor impornya bagaimana, terus mengukur perubahan perekonomian dari waktu ke waktu. Jadi selama beberapa periode kita bisa lihat apa yang berkurang dari pendapatan nasional ini. Apakah ada istilahnya pendapatan UMR yang semakin tinggi, berarti daya beli, daya tampung masyarakat itu jadi luas, jadi banyak, jadi bisa membeli barang. Kemudian membandingkan kinerja ekonomi antar sektor, baik sektor pertanian, perikanan, dan lain-lainnya. Bisa kita membandingkan mana ini yang lebih maju. Contohnya kayak Indonesia, sektor apa yang paling dominan, ya? Misalnya atau perikanan yang kita mengekspor ikan ke luar negeri ataupun yang lainnya. Kemudian sebagai indikator kualitas hidup suatu negara, makmur nggak masyarakatnya, masih ada yang tidak bekerja nggak, atau banyak yang miskin nggak. Jadi sebagai indikator kualitas hidup suatu negara. Jadi kalau suatu negara bisa dikatakan negara yang sehat apabila masyarakatnya sekitar 70-80% bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagai indikator perbandingan kinerja ekonomi antar negara, kita bisa lihat kita sama negara tetangga bagaimana, apakah kita lebih baik atau tidak. Kemudian sebagai indikator perbandingan kualitas hidup, standar hidup antar negara, standarnya itu bagaimana, misalnya tercukupi nggak masalah insurans kesehatan, pendidikan, dan lainnya. Sebagai ukuran perbandingan pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Yang I sebagai ukuran dan perbandingan pertumbuhan ekonomi kekayaan antar negara. Nah, dari situ kita bisa melihat pendapatan nasional ini ternyata sangat penting bagi bangsa, negara, maupun masyarakatnya. Jadi kita bisa melihat kualitas hidup kita ini per bulan ini berapa. Misalnya rata-rata orang Indonesia menghabiskan untuk konsumsi rumah tangga sekitar 3-5 juta untuk kalangan yang sederhana, atau yang kaya dari puluhan juta sampai ratusan bahkan miliaran. Nah, kalau di negara-negara misalnya range saja untuk pendidikan, biaya hidup, kayak di negara-negara misalnya kita berbandingkan dengan negara tetangga kita, ya. Jadi perbandingan mereka untuk kualitas sederhana bisa sampai 20-50 jutaan per bulan. Biaya mengukur kehidupan dari makan, pendidikan, dan lain-lain. Oke, demikian pembelajaran kita kali ini. Besok akan kita lanjutkan kembali. Terima kasih.